우린 할 수 있다. 하나 둘 셋! 이자! Halo, kembali lagi di Hito Hito. Balik lagi dengan gua Rafael. Kalau dengan gua biasanya pasti akan bahas seputar film-film terbaru. Oke, langsung aja. Gua kali ini mau bahas tentang The First Slam Dunk yang udah tayang di Indonesia sekitar 1 minggu atau 10 hari yang lalu. Lebih tepatnya tanggal 22 Februari. Tapi di negaranya langsung, di Jepang, itu udah tayang dari 22 Desember 2022. Oke, sebelum gue bahas tentang reviewnya, gue akan ngingetin kalau beberapa dari pembahasan gue ini akan mengandung spoiler. Jadi buat kalian yang agak-agak nggak terlalu suka dengan spoiler, kalian boleh tutup video ini, kalian boleh nonton dulu filmnya ini bioskop, baru balik lagi ke sini. Oke, buat kalian-kalian yang dulu ngikutin series atau manga Slam Dunk, mungkin rata-rata mereka udah dipanggil om atau mbak atau bapak atau ibu. Tapi tenang aja, di film The First Slam Dunk ini, sekali lagi kita bakal dibikin jatuh cinta sama film garapannya Takehiko Inoue, yang mana doi ini adalah mangakanya langsung atau pembuat manganya langsung dari Slam Dunk. Tapi justru berkat Inoue yang terlibat langsung sebagai penulis naskah dan sutradaranya, The First Slam Dunk ini berhasil ngidupin kembali jokes-jokes khas Slam Dunk, yang dulu disuguhin lewat tingkah absurdnya Hanamichi, ketidaktahuannya Hanamichi soal regulasi dalam pertandingan bola basket, dan rivalitas konyol anak-anak kecil antara dia dengan Kaede Rukawa selama pertandingan. Dan masih nggak lupa juga, dalam film ini kita bakal dikasih lihat tingkah kurang ajarnya Hanamichi sama pelatihnya sendiri, kalau nggak salah namanya Pak Anzai, di sela-sela pertandingan. Pola tingkahnya tuh lahir karena dia nganggap dirinya tuh sebagai tensai, atau bisa dibilang jenius. Dia selalu nganggap dirinya tuh jenius walaupun udah dikatain banyak orang, udah dilihat sama teman sendiri kayak orang bodoh, dia coba tetap nganggap dirinya tuh tensai. Jokes dalam film The First Slam Dunk ini justru semakin diperkaya dengan dinamika yang unik dari para anggota tim Shohoku. Berbeda dengan anime-anime sports zaman sekarang yang ngandelin kekuatan persahabatan, justru Slam Dunk dari dulu memang unik karena menampilkan dinamika yang gak biasa antara anggota timnya. Hanamichi, Takenori, Kaede, Mitsui, Ryota, kelimanya ini adalah teman kontrak. Mereka terpaksa berteman hanya karena mereka satu tim basket aja. Jadi nggak ada tuh namanya persahabatan yang mampu menaklukkan segalanya. Nah, kelimanya ini malah suka banget cari ribut. Jadi jangan heran di film The First Slam Dunk, momen yang ditampilin di sini tuh justru aksi ceng-cengan atau saling ejek, adu mulut dan adu gengsi antara anggota tim. Ini jadi angin seger bagi penonton baru Slam Dunk dan nostalgia pas pada para penggemarnya yang terdahulu. Apalagi kita tahu basket adalah olahraga yang sangat mengandalkan kerjasama tim, sehingga butuh keharmonisan relasi di antara para anggotanya. Lanjut, The First Slam Dunk bisa dibilang adalah paket lengkap. Film ini gue nggak nyangka, gue pikir film ini bakal cuma sebatas keren-kerenan atau bakal cuma ya reuni setelah 25 tahun dengan episode terakhir yang ngegantung. Ternyata di sini kita nggak cuma dikasih humor yang ngocok perut dan ketegangan konstan lewat pertandingan seru antara Sano lawan Shohoku, tapi film ini juga menampilkan cukup banyak porsi drama, yang dimana dramanya ini mainin emosi kita. Drama dalam The First Slam Dunk ini justru ditampilin lewat sosok Ryota Miyagi. 負けたら坊主な。 Di sini gue bakal ngira tadinya Hanamichi yang bakal jadi protagonisnya, ternyata gue salah. Justru sebenarnya alur cerita film ini sebagian besar adalah kita ngelihat dari POV seorang Ryota Miyagi, yang mana doi itu adalah point guard andalan Shohoku. Kita sebagai penggemar bakal dibiarin masuk ke dalam masa lalu Ryota waktu dia kecil hingga dia remaja. Masa kecil yang punya peran penting dalam membentuk karakternya dan karirnya sebagai point guard yang handal. Ceritanya di sini, Ryota kecil begitu dekat dengan sosok kakak laki-lakinya yang bernama Shota Miyagi. Sebagai pebasket andalan di prefektur Okinawa, Shota banyak banget ngeborong piala kejuaraan basket.
Namun naas, umur Shota tidak berlangsung lama. Dalam sebuah kecelakaan di tengah laut, Shota harus kehilangan nyawanya. Meninggalnya sosok Shota memberikan dampak besar bagi Ryota yang waktu itu masih SD. Dalam ngeproses dukanya, pasti sulit banget rasanya buat si Ryota. Apalagi sebagai anak laki-laki, dia harus menginternalisasikan peran untuk jadi sosok kuat di antara ibu dan adik perempuannya yang baru aja kehilangan satu anggota keluarga. Lewat kedua hal ini, sayangnya membuat Ryota kesulitan memproses dukanya. Alih-alih berdamai dengan kehilangannya, Ryota justru berusaha menekan dukanya lewat cara yang sangat maskulin. Ia mulai berkelahi dengan orang-orang, membuat onar, dan memendam rasa sedihnya. Ia bahkan gak pernah sekalipun menangis, ngeluapin emosinya atau sekedar curhat dengan ibu dan adiknya, karena bagi dia itu membuat dirinya terlihat lebih rentan. Dari cara Ryota menekan rasa dukanya, membuatnya secara tak sadar jadi berjarak, gak hanya berjarak dengan dirinya sendiri, tapi juga dengan ibu kandungnya. Banyak momen di sini yang diperlihatkan kepada penggemar, bagaimana baik Ryota dan ibunya semakin bertindak selayaknya orang asing yang tinggal di dalam satu rumah. Mereka hanya bertahan lewat rutinitas sehari-hari. Ini yang gue bilang tadi, dalam film The First Slam Dunk ini, emosi kita bakal dimainin. Kita bakal diajak naik turun, kita akan diajak ketawa, kita akan diajak sedih. Ini yang ditunjukin oleh Inoue sebagai point of view baru dalam film The First Slam Dunk. Yang khasnya sangat humanis, karena selama ini kita nggak pernah disampaikan di versi anime dan manganya. Hal ini pada gilirannya menjadikan karakter Ryota tak lagi hanya dipandang sebagai tokoh berandalan yang jago main basket, melainkan sebagai karakter hidup yang pengalamannya bisa beresonansi dengan para penggemar dalam level emosi tertentu. Walhasil, film The First Slam Dunk ini pun gak hanya berhasil ngidupin kembali nostalgia di antara penggemarnya, film ini bukan hanya menawarkan guyonan menggelitik perut dan ketegangan yang konstan, tetapi juga porsi drama yang pas, sebagai sajian yang segar bagi para penggemarnya, untuk bisa memahami karakter yang tumbuh besar bersama mereka dalam level yang lebih humanis. Sebelum gue nonton film ini, gue baca-baca sebelumnya di forum-forum tentang film, beberapa dari mereka ada yang skeptis tentang teknologi dari film ini. Film ini mengusung teknologi 3D CG, yang mana teknologi ini sebenarnya udah dipakai di game-game yang terkenal, salah satunya Naruto Ultimate Ninja Storm. Beberapa dari mereka ragu kalau film ini akan menampilkan visual yang baik, tapi sekali lagi salah bro. Menurut gua pribadi, film ini justru ngadirin visual yang cukup bagus dan menghilangkan permasalahan gerak film yang terkesan kaku ala anime-anime zaman dulu. Baiklah, sekian dulu review dari gua. Overall, The First Slam Dunk bakal gua kasih rating 9 dari 10. Kenapa? Di sini tuh paket lengkap. Kita dapet nostalgianya, kita dapat lucu-lucuannya lagi, kita dapat sedih-sedihnya, dan juga kita dapat tegangnya lagi. Baiklah, gue tutup video ini. Gue mau mengucapkan terima kasih buat kalian yang udah ngeluangin waktunya untuk nonton film ini. Semoga kalian terhibur, dan buat kalian yang belum nonton, semoga kalian ada rezeki dan waktu untuk nonton filmnya. Kalau ada pertanyaan, saran, atau request, kalian boleh sampaikan aja langsung di kolom komentar. Kalian isi aja komentar itu langsung. Dan juga sampai berjumpa di video berikutnya. See ya!